Halo teman-teman trader investor, selamat datang channel cuan-cuan saham di Ensa Teknikal dan Bandar Mulogerian. Seperti biasa hari ini hari Selasa melanjutkan konten kemarin, IHSG kembali menguat 0,97%. Cukup menarik, yang menurut saya bagus adalah IHSG kena gap tapi rejectnya tidak kuat. Artinya di area ini seller cenderung tidak dominan yang harusnya banyak. Nah, seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke-oke. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa. Jangan tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dengan support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, langsung aja kita akan masuk transaksi. Hari transaksi 13,551 triliun dengan pergerakan asing net sell 439 miliar, masih dominan di pasar reguler. Dan tekanan asing masih kurang oke. Tapi kalau kita lihat dari pasar reguler semuanya pada rebound. Dan pasar US libur ya hari ini, tadi malam sepertinya. Jadi ya nggak kelihatan. Cuman kalau kita lihat di future lumayan menarik Dow Jones ya. Nanti tinggal kita lihat aja. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing. Ada Big Bank, Bank BNI 92,8 miliar. Telkom 55,7 miliar, YT Tractor 51,4 miliar, BBCA 36,7 miliar, Bank Mandiri 36,3 miliar, Unilever 29 miliar, Indosat 15,8 miliar, KLPF 14,7 miliar, Alfamart 14,5 miliar, Tebik 14,1 miliar, Bihit 12,7 miliar, dan Bukalapak 10,2 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada MDKA 201 miliar, BBRI 62,5 miliar, Bumi 39,1 miliar, Excel 31,9 miliar, ITMG 27,8 miliar, S1 23,5 miliar, Antam 21,8 miliar, SCMA 19,9 miliar, Film 18,6 miliar, Indi 16,9 miliar, Astra 15,9 miliar, Pegas 14,4 miliar, SMGR 14 miliar, INKP 10,6 miliar, Tins 9,4 miliar, Mayora 9,2 miliar, CTRA 8,7 miliar, INDF 6,6 miliar, Tower 5,3 miliar, dan Inco 2,1 miliar. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikal IHSG hari ini yang cukup menarik. Berhasil menguat 0,97%, melanjutkan view kemarin yang baru mantul. Hari ini juga penguatannya solid, shadow tidak terlalu panjang, menutup gap dan tidak ada tekanan jual. Cukup menarik, ada potensi sudah price in, barangkali bisa juga ya. Yang jelas IHSG bakalan cakep kalau dia sudah higher high. Sebenarnya kalau by candle dia sudah higher high ya. Karena kemarin high-nya itu kan di 6976, hari ini high-nya di 7049. Jadi sebenarnya sudah higher high. Tapi by structure dia higher high-nya, malah kepencet iklan. By structure dia higher high-nya kalau breakout 7138. Jadi ya, sepertinya akan lebih aman kalau IHSG sudah breakout 7138 untuk konfirmasi higher high-nya seperti itu. Nah, posisi sekarang terakhir IHSG rebound dari 0,5 pas di area konsolnya juga, lalu dia rebound dan sekarang sedang mengarah ke atas. Saya pengen bersih-bersih lagi, cepret. Nah, kita pakai naked chart. Terakhir kita lihat IHSG rebound dari 0,5. Nah, dia mantul dari 0,5, mantul di symmetrical triangle juga dan mengarah ke atas. Sekarang kita lihat, karena saat ini IHSG structure-nya higher low higher high, artinya kan dia sedang dalam posisi downtrend ya. Dari time frame sini 8 Juni sampai 20 Juni, bulan Juni ini high lower low, dari sini ya. High low high lower low, lower high, lower low. Nah, apakah IHSG bakal higher low dan higher high? Mari kita lihat. Yang jelas by structure dia masih dalam posisi lower high dan lower low. Kalau kita tarik pakai shadow 7257 sekitar sini sampai sini, terlihat IHSG masih belum breakout dari downtrend channelnya. Ini 6924 sampai low-nya di sini, dan ya ini IHSG
masih belum breakout. Saya rasa bakal lebih aman kalau IHSG setidaknya breakout downtrend dulu. Tuh, cuman untuk konfirmasi putar baliknya IHSG harus higher high, yaitu di 7138. Kalau IHSG berhasil breakout dari 7138, baru saya rasa marketnya bakalan cakep untuk si IHSG ini. Seperti itu. So, selalu sama, batasi resiko apapun keadaannya. Besok bisa kita lihat hari apa ya, Rabu, Kamis, Jumat. Ini saya rasa penentuan IHSG bakal breakout kalau nggak turun sekali lagi. Kalau misalkan turun sekali lagi gimana mas? Nggak masalah selama dia tidak lower low ya. Ini kan last low-nya sekitar 6888 sampai 6860. Jadi ya selama tidak jebol ini, IHSG ada potensi sideways cenderung uptrend. Siapa tahu dia gini ya, set nggak buat breakout, terus baru bikin double bottom, baru breakout. Bottom 1, bottom 2 gitu bisa juga. Atau misalkan besok dia langsung breakout, misalkan kayak gini ya, set, terus habis itu dia retrace ke support, set, baru ke sini, set. Nah itu gini bisa juga jadi inverted head and shoulder. Atau bahkan nggak pakai retest pun bisa juga, besok langsung set. Nah gini bisa juga. Atau bahkan besok melemah pun bisa juga, lower low ya, set. Nah artinya apa? Semua kemungkinan tuh bisa terjadi, dan yang perlu kita lakukan adalah batasi resiko. Tuh, yang terjadi yang manapun saya nggak tahu juga yang mana ya, kecuali nanti ada konfirmasi. Cuman kalau untuk saat ini masih terlihat belum ada konfirmasi, baru rebound doang. Belum ada higher low dan juga higher high kalau di daily-nya. Kalau intraday jelas sudah ada. Saya yakin di sini ada double bottom. Entah kita ke 15 menit nanti juga ya, baru double bottom doang. Tuh, cuman kalau di daily masih belum terlihat ada konfirmasi. So, sama, selalu batasi resiko, gunakan angka krusial tadi. Selama tidak jebol 6860 ya, IHSG arahnya ke atas. Tapi kalau dia masih jebol 6860, ya siap-siap koreksi agak dalam lagi. Seperti itu, batasi resiko. Market bakal cakep kalau dia sudah breakout 7133. Kita lihat dalamnya, saya kira dia bakalan apa ya, skenario jelek, retest moving average, nutup gap terus turun lagi, tapi ternyata enggak. Sudah closing di atas MA20, dan ya kalau mau lebih bagus lagi ya dia breakout sini, breakout 7257. Cuman ya masih tunggu waktu lama. Kita batasi resiko saja. Coba kita tarik pakai Fibonacci 7257 sampai ke sini. Ya, target naiknya IHSG memang ada potensi dia sampai 7062 atau 7100-an. Tuh, tapi dia bakal cakep kalau udah breakout 7133. So, batasi resiko. Supportnya tadi udah, resisten udah, tinggal kita cek. Besok juga dia bakal uji downtrend ya, ini yang garis warna hijau ini. Kalau dia break bakal cakep, tapi kalau gagal break siap-siap untuk koreksi lagi. Untuk IHSG langsung aja kita akan masuk beberapa sambilan. Kita mulai dari yang dibeli asing dulu deh. Kita bahas BBNI yang hari ini naik sendiri. Dan naiknya pun juga lumayan. Hari ini BBNI naik 4% dengan candle yang solid dan volume yang belum terlalu besar. Cuman bagusnya BNI itu waktu di 13 Juni. Dia rebound dengan volume sangat besar. Sempat gagal menguat, lalu akhirnya turun lagi sampai ke area 8050 dan tidak jebol. Buy structure BBNI ini bakalan cakep kalau besok dia breakout 8475. Kenapa? Karena dia akan ada higher low dan higher high. Ini kan low, high, higher low, higher high. Kalau dia berhasil breakout 8475, dan saya rasa potensinya bakalan besar untuk menutup gap di 8675 kalau dia berhasil break 8475. Nah, targetnya berapa? Kalau kita tarik target, kita bisa tarik pakai Fibonacci 9375 sampai 7925. Nah, ini beberapa target dari BBNI. Kalau dia berhasil breakout 8475, pas 8475 itu Fibonacci 0,382. Nah, kalau dia berhasil breakout, biasanya ya, kalau dia reboundnya dari 0,382 itu targetnya ke 0,618. Jadi saya rasa kalau besok BBNI berhasil breakout 8475 atau kita buletin 8500 sekalian dari resisten psikologisnya, ada target BBNI bisa ke 8800 sampai 8850 seperti itu. Terus gimana mas? Apa yang harus dilakukan? Sebenarnya kalau menurut saya strukturnya BBNI sudah kurang enak. Karena dia sudah lower high dan lower low. Ini kan high,
low, di sini lower high, dan dia sudah lower low. Artinya buy structure ada potensi BBNI ini sudah menjadi downtrend. Cuman memang toleransinya dia itu di 8.000, itu angka keramat 8.000-nya BBNI. Selama dia nggak jebol, nggak close di bawah 8.000 ya, kita pakai closingan, saya rasa masih ada harapan. Tapi kalau BBNI sampai close di bawah 8.000, akan ada potensi reversal. Worst case scenario ini dia mau bikin descending triangle U yang ketiga. Ini 1, ini 2, ini dia mau bikin yang ketiga di 0,618, sekitar 8.800-an baru dia turun ke bawah. Itu worst case skenario-nya seperti itu. Tapi kalau skenario bagus gimana mas? Skenario bagus syaratnya BBNI harus breakout 9375. Kalau dia break sini baru cakep, karena buy structure dia ada higher high seperti itu. So batasi resiko, kalau misalkan teman-teman punya barang, silakan diatur, gunakan support resisten dan view tadi. Selama nggak closing di bawah 8.000, arah BBNI masih bagus. Cuman hati-hati aja, siapa tahu ini naiknya adalah jebakan ya. Yang jelas nanti bisa dilihat di sekitar 8.800. Kalau di sana nanti ada reject, bisa atur-atur porsi untuk teman-teman yang average-nya agak jelek. Kita lihat dalam ya, cuman mohon maaf ini saya bikin konten jam 16.21, jadi broker summary masih belum keluar, masih tanggal 20 ya, karena nanti saya ada acara, jadi bikin kontennya agak awal. So, sepertinya tidak bisa gunakan broker summary atau bandarmologi hari ini. Cuman kalau kita lihat ke belakang ya, kita lihat ke belakang, bandar movement BBNI masih bagus, foreign flow juga masih bagus, tapi jadi ya, so far buat to buy-nya bagus, fundamental bagus, bandarmologi bagus, tinggal ikutin TA-nya aja. Yang jelas selama tidak jebol 8.000 oke, Bank BNI. Tapi kalau jebol 8.000 lebih baik batasi resiko dulu. Untuk BBNI lanjut coba kita cek, kayaknya bakal banyak batu bara yang kita bahas. Kita bahas dari Indosat masih sesuai view ya, kemarin rebound dari 6.000. Kita coba cek Bukalapak ini sebenarnya juga menarik. Kita coba bahas deh Bukalapak. Oke, Bukalapak hari ini naik 4,93% dengan candle yang cukup solid dan volume yang besar. Bagus, dia breakout downtrendnya dan closing dengan ciamik dengan volume yang cakep juga. Terakhir saya kira di sini continuation dan potensinya agak dalam kalau dia sampai breakdown all time low. Cuman ternyata di sini di tanggal 13 Juni low-nya cuman 264, dia di cover dan akhirnya berhasil menguat. Kalau kita lihat buy structure Bukalapak ini sudah ada higher low dan higher high. Di sini kan dia low ya, ini high, ini higher low, dan ketika dia break high dia sudah higher high untuk candle intraday-nya. Seperti itu. Dan sekarang dia bakal uji resisten di area 300 sampai 304. Kalau misalkan dia berhasil breakout, next resisten ada di 310 sampai 312. Kalau berhasil breakout yang ini, target baru sekitar 316 sampai 322. Kalau ini falling wedge by teori, targetnya dia memang ada ke sini sekitar 316 sampai 322. Jadi kalau wedge itu biasanya target kalau wedge reversal ya, bukan continuation, rising atau falling. Kalau continuation kan ya gini ya, kalau badan cangkul naik, gini continuation. Nah, targetnya kan setinggi tiangnya, itu kalau wedge yang continuation. Tapi kalau wedge yang reversal, entah rising wedge atau falling wedge, kalau ini falling wedge ya, potensi targetnya itu bisa ke tempat di mana dia start membentuk wedge, which is di sekitar 316 sampai 324. So, saya rasa cukup menarik Bukalapak kalau dia berhasil breakout 304. Support sekarang agak jauh, ada di sekitar 284 sampai 290. Itu support sekarang ya. Sedangkan resisten ada di 300 sampai 304. Kalau berhasil breakout, next-nya 310 sampai 312. Kalau berhasil break lagi baru 316 sampai 324. Dan di sana targetnya. Nanti kalau kena sana tinggal kita lihat apakah dia mau bikin kaki kedua atau langsung breakout. Tinggal kita lihat seperti itu. Yang jelas saya rasa ada potensi upside ke 316 sampai 324. Selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya beberapa hari terakhir terjadi akumulasi, cuman sama ini masih kemarin ya.
karena belum muncul untuk broker summary hari ini. So selalu batasi resiko juga. Terlihat cakep, dia sudah closing di atas EMA 20. Sebelumnya ketika downtrend dia reject terus EMA 20. Sekarang baru terlihat bagus. Sama, selalu batasi resiko. Untuk Bukalapak, lanjut coba kita cek Doit sepertinya menarik ya, yang sudah mulai rebound juga. Oke, hari ini Doit naik 6,95%, 7% ya, dengan candle yang cukup solid dan volume yang sebenarnya belum terlalu besar, tapi kalau kita lihat dari sisi lain dia mulai membesar. Nih, kalau kita lihat memang volumenya mengecil, ini bisa diartikan penurunannya semakin lemah. Harga ke bawah, volume mengecil, artinya power sudah semakin lemah. Dan kalau kita lihat, ini dia harga ke atas dengan volume membesar. Nah, ini cukup menarik untuk Doit, artinya sudah ada apa ya? Ada flow lah bahasanya, seperti itu. Nah, Doit terakhir dia koreksi sampai 368, itu di area supportnya dia. Sempat gap down berhari-hari sampai turun di sana. Dan terlihat dia mau naik kalau menurut saya. PR-nya adalah breakout dari 408. Kalau misalkan Doit berhasil breakout dari 408, ada potensi dia membentuk yang namanya double bottom atau cup handle atau apalah itu. Yang jelas akan ada higher low dan higher high dengan target naik di sekitar 454 di sini kalau dia berhasil break 408. Jadi kalau misalkan teman-teman punya barang atau kondisi nyangkut mau average down, bisa gunakan view tadi. Cuman yang jelas selalu tetap ada plannya ya, karena average down pun juga jangan beli terus didiamin. Tapi yang jelas kalau dia berhasil break 408, ada potensi Doit bisa ke sekitar 452 seperti itu, karena dia berhasil higher high. Atau bisa juga kita balik pakai Fibonacci. Ini 464 sampai low-nya kemarin di 356. 464, 356 ya, ini resisten dari si Doit. Kalau besok dia berhasil break, nah kalau kita lihat dia ada closing di atas 0,382, cukup menarik. Dan seperti biasa karena rejectnya dari 0,382 biasanya ke 0,618 dulu, itu di 422 sampai 426. Kalau dia besok berhasil break 408 sampai 410. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ini ada potensi ke 0,5 juga ya. Ini kan 408 high-nya. Sedangkan 0,5-nya 410. Jadi saya rasa cukup menarik, bisa kembali ke 1. Karena yang sering saya perhatikan ya, kalau 0,382 turun, rebound, terus higher low, breakout 0,382, targetnya tuh ke 0,618 sampai 0,786. Tapi kalau dia di 0,5, biasanya targetnya ke 1, bahkan berhasil higher high, seperti itu. So, selalu batasi resiko juga. Ini saya rasa lebih ke 410 ya, jadi 0,5. Jadi kalau misalkan Doit ada breakout dari 410, ada potensi Doit bisa ke sekitar 464. Kita lihat dalamnya sama ya, kita nggak pakai broker summary hari ini karena belum muncul. Terlihat akhir-akhir ada yang ngumpulin, cuman agak jauh. Ini NI yang ngambil barang di sini. Saya masih ingat yang ambil gede itu NI. Tuh, tinggal kita lihat aja. Mungkin skenario seperti ini. Dia naik sampai 456, terus turun lagi bikin shoulder kanan, baru dia reversal, tuh bakalan menarik. Tuh, bisa kita lihat dulu aja. Yang jelas untuk sekarang arah ke atas ada di sekitar 454. Support sekarang berarti di 398 atau kita pakai 400 juga bisa. Support psikologis 400 sampai 398. Tapi kalau kita pakai support intraday, kita main ke 1 jam. Mana supportnya dia ya? Supportnya malah agak jauh. Di sini bisa 388 atau di sini 378. Yang jelas sama, batasi resiko aja. Untuk Doit, lanjut coba kita cek ESA mungkin boleh ya, yang sudah mulai rebound setelah kemarin kita tunggu koreksinya. Oke, hari ini ESA turun 7,74% dengan candle yang cukup solid, walaupun masih ada rejectnya juga. Kelihatan belum dikasih higher high dengan volume yang tidak terlalu besar juga. Sisi lainnya dia volumenya membesar, artinya ada volume, tapi ya masih di bawah rata-rata. Sesuatu yang wajar, si ESA ini kena target Fibonacci 1,618 dari lower low-nya. Ini kan kemarin saya bahas di sini.
Kita tarik dari low ke high. Nah, ketika dia jebol atau lower low, targetnya adalah di 905 sampai 820. Nah, kemarin ESA kena 820, lalu akhirnya hari ini berhasil rebound. Nah, setelah itu dia mau kemana mas? Kalau sudah kayak gini. Kalau sudah kayak gini, ya kita bisa tarik juga retracement yang kira-kira dia mau kemana untuk naik ke atas. Tuh, kita bisa lihat resisten-resisten dari si ESA. Kalau menurut saya bisa 1040. Kalau dia nggak lower low ya. Selama ESA nggak lower low, ini kan low-nya kan dia di 810. Artinya kalau dia nggak lower low kan arah ke atas. Selama nggak jebol 810, saya rasa ESA ada potensi ke 1040 untuk meretest atau pullback. Cuman kalau buy structure, saya rasa ini masih kesempatan untuk exit. Jadi kalau dikasih ke atas, manfaatkan buat keluar dulu karena dia sudah valid lower high dan lower low. Reversalnya butuh effort juga seperti itu. Sama, selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya kemarin cenderung kurang oke ya. Moving average juga kurang oke, tapi ini masih broker summary kemarin. Yang penting batasi resiko aja, gunakan view ini. Supportnya di sekitar 810. Untuk ESA lanjut coba kita cek yang dijualin asing. Kita cari yang ada spread yang menarik. Film saya inget chartnya kurang oke sih. Info sudah kita bahas. Kita masuk ke yang merah-merah aja deh. BRMS masih nunggu retrace. Merah-merah aku nggak ada yang menarik juga ini. Kita langsung ke yang hijau-hijau aja. Kita bahas yang mana nih? MPPA sebenarnya menarik. Kalau menurut saya Friend juga menarik. Kita bahas MPPA dulu deh. MPPA, Friend sama Antam. Nah, kita bahas dari si MPPA. Oke, hari ini MPPA naik 10,2% dengan candle yang tidak terlalu solid dengan volume yang besar. Bagus, artinya sekarang arah MPPA saya rasa sudah ke atas selama dia tidak lower low. Last low-nya kemarin di 191 dan sekarang ada potensi dia mau higher high. Kalau di intraday dia sudah higher high ya. Ini higher high. Cuman kalau di daily dia masih belum higher high karena masih closing di 216. Last high-nya kan 216 juga. Nah, kalau misalkan bisa dia breakout 216, so MPPA sudah mengawali fase uptrend kecilnya karena sudah tidak membuat low baru dan sudah membentuk higher high. Nah, kita lihat bigger view. MPPA ini terakhir dia bottom setelah ARB berjilid-jilid. Ini ya, ARB terus sampai ke bawah di area 185 dia terlihat ada yang cover. Lalu sempat naik, di sini juga naik juga sampai ke 430-an. Lalu dia koreksi. Nah, kemarin di sini saya kira dia bottom. Cuman sayangnya juga MPPA lower low ya. Bahkan worst case scenario view-nya bisa jadi bearish flag juga. Seperti ini. Cuman kalau kita lihat hari ini sudah ada volume coveran yang cukup menarik dari si MPPA. So saya rasa selama dia nggak lower low, arahnya sudah ke atas. Tuh. Low-nya dia di 191 ya. Jadi selama nggak jebol 191, MPPA arahnya sudah ke atas. Nah, untuk resistennya sendiri dari sekitar 228 sampai 240. Kalau misalkan besok dari sana ada reject, manfaatkan buat take profit atau exit dulu. Tuh, karena ya dia buy structure masih saham downtrend. Kalau di hold bikin penyakit. Kecuali dia berhasil reversal baru bisa main hold untuk si MPPA ini. Seperti itu. Batasi resiko untuk support sekarang ada di sekitar 210 kalau nggak salah tadi ya. 210 tuh neckline-nya dia 210 sampai 212 baru 191. Selama nggak jebol yang 191 harusnya oke. Untuk target mungkin kita bisa set dia nutup gap dulu ya sekitar 237. Nih menutup gap di sini. Kalau gap sudah ditutup baru nextnya di sekitar 250 sampai 260. Kita lihat dalamnya akumulasinya masih belum ciamik. Jadi lebih ikutin TA-nya aja. Buy structure juga masih saham downtrend, so selalu batasi resiko. Untuk MPPA lanjut coba kita cek Friend yang terlihat menarik juga. Oke. Hari ini Friend naik 6,17% dengan candle yang solid, cukup solid. Shadow-nya satu doang ya, dengan volume yang breakout juga besar.
Cukup menarik friend ini setelah dia kemarin bottom di 68. Sebelumnya view-nya nggak jelas ya. Yang jelas dia downtrend turun terus. Bahkan dia kemarin sampai jebol area demand-nya ini ya di 74 dia jebol dan offside sampai 68. Cuman ya sejak saat itu dia berhasil membentuk yang namanya higher low di 71. Ini kan dia bottom 68, naik sampai 89 lalu retrace ke 71. Agak offside dari Fibonacci 0,786-nya. Lalu dia rebound dan menguat lagi sampai ke 91 kalau kemarin yang di sini ya. Nah, setelah itu friend koreksi sampai ke area sini 79. Sebenarnya udah agak serem view-nya friend ini karena kalau dia sampai jebol 79 bakalan jelek. Karena dia lower high dan lower low. Di sini kan dia kita coba mulai dari bottom ya, mengidentifikasi HL, LL dan lain sebagainya. Ini kan dia low, ini high. Di sini higher low, di sini dia higher high. Ini low, ini high. Di sini dia lower low, ini lower high. Di sini ini lower low, ini dia high, higher low. Di sini higher high, higher low. Di sini higher high, di sini low, di sini lower high. Nah, kalau dia sampai breakdown, artinya kan dia bakalan lower low. Ada inverted cup handle, cup lalu handle dan koreksinya bakal lumayan. Cuman terlihat dijagain di 79 dan bahkan hari ini berhasil higher high dan breakout double bottom 1 dan bottom 2. Saya rasa besar potensinya untuk friend besok uji area high-nya lagi. Kita bisa tarik pakai Fibonacci dari 91 sampai 79. Hari ini friend kejedot dari 0,618-nya. Cuman dia sudah breakout dari 0,5. Jadi saya rasa potensinya besar friend untuk ke 1 di 91. Tuh. Area sekarang 86, untuk supportnya 85 dan 84. Itu supportnya dia. Sedangkan untuk resisten ada di 86, 88, 91. Tuh. Kalau dia breakout yang 91 cakep banget karena base structure dia higher high lagi dengan target di 96 sampai 98. Jadi batasi resiko. Kalau masuk bisa gunakan support tadi 8485. Selama nggak jebol 84 saya rasa masih oke friend, arahnya ke atas. Sedangkan untuk resisten ada 87, 86, 88, 91. Kalau break yang 91 friend bakal cakep banget structure-nya seperti itu. Sama batasi resikonya. Kita lihat terjadi distribusi kemarin, cuman ini kalau nggak salah dikumpulin sama si AI. Tonton bisa cek aja broker summary-nya. Cuman kalau saya sih lebih ikutin TA-nya aja. Yang jelas kalau dia sampai berhasil breakout 91, friend akan memulai fase uptrend-nya. Seperti itu. Sama batasi resiko, gunakan support resisten tadi. Terakhir kita cek perwakilan komoditas nikel. Kita bahas Antam yang hari ini berhasil menguat 3,86%. Hari ini Antam tuh naik 3,86% dengan candle yang solid, cukup menarik. Candlenya piercing line atau bullish engulfing atau apalah itu, yang jelas ini candle bullish dengan volume yang sebenarnya tidak terlalu besar tapi dia membesar dari kemarin. Artinya ada volume breakout tapi ya belum terlalu besar. Nah, terakhir view dari Antam ini adalah descending triangle atau inverted cup handle atau apalah itu terserah, yang jelas dia lower high dan lower low. Di sini 1, 2, 3 atau cukup 1, 2 aja. Yang jelas dia sudah lower high, lower low dan breakdown dari neckline-nya. Kemarin dia jebol dari 2300 itu sudah jelek, apalagi dia jebol 2200 tambah jelek, dan malah rebound dari 2050. Nah, saya rasa ya 2050 ini harusnya target Fibonacci kalau kita tarik. Ini 2290 sampai high-nya di 2670. Nah, kalau kita lihat Antam berhasil rebound dari Fibonacci 1,618 sampai 1,382. Kebetulan saya rasa tidak, karena ya itulah Fibonacci. Kalau udah kena 1,618 tuh memang biasanya konsol dulu, tinggal dia konsol reversal atau continuation. Nah, buy structure saya rasa Antam ini kurang bagus kalau menurut saya posisi sekarang, kecuali dia berhasil higher high, higher low. Nah, itu baru cakep. Cuma untuk sekarang kan dia kan posisi lower high, lower high, lower low, dan worst case scenario ini naik untuk pullback aja seperti itu.
Kita kalau mau cari pullback bisa dibalik dari Fibonacci-nya tadi. High-nya di 2670, low-nya di 2050. Nah, target dari Antam tuh di sini. 2200, 2290 baru 2360. Cakepnya kalau dia berhasil higher low dan higher high. Tapi selama belum berhasil higher low higher high, so kenaikannya adalah dead cat bounce dan silahkan manfaatkan untuk exit seperti itu. Bisa ditunggu konfirmasinya. Nah, untuk support krusial Antam sendiri ya, yang selain Fibo 1,618 tadi ada di sekitar 2000 sampai 1900. Kalau dia jebol yang di situ baru 1800-an seperti itu. Sama selalu batasi resiko juga. Kita lihat dalamnya terjadi distribusi. Buy moving average juga bentuknya sudah kurang enak. Jadi saya rasa kalau posisinya nyangkut di atas, lebih baik kurangi porsi kalau ada penguatan dari si Antam. Seperti itu. Sama, batasi resiko. Dan itu tuh konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kalau support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.